Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Pada pagi yang berkah ini, izinkan kami selaku Dewan Kemakmuran Masjid Permata Iman menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Ramadan 1446 Hijriah yang telah kita jalankan bersama. Di antara kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan bersama, diantaranya ada ZIS, zakat infak dan sedekah, yang alhamdulillah pada tahun ini total penerimaan sekitar 26.020.000 rupiah dan 76 kg, sekitar 76 kg beras. Alhamdulillah telah disalurkan sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan asnaf. Yang kedua, program takjil. Selama Ramadan, kita telah berbagi takjil kepada jamaah dengan dukungan dari para donatur dan relawan. Yang ketiga, pelaksanaan itikaf masjid menjadi tempat jamaah yang ingin mendekatkan diri di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Kemudian bazar Ramadan, alhamdulillah bazar telah berjalan dengan baik sebagai ajang silaturahim, kemudian juga meningkatkan ekonomi umat. Yang kelima, kajian spesial dan penggalangan dana untuk Palestina. Kehadiran Ustadz dari Palestina dalam 2 kajian telah memberikan kita wawasan tentang kondisi-kondisi kita di kondisi saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah telah dilakukan juga penggalangan dana untuk Palestina. Yang keenam, kajian bahasa Arab. Kajian ini terus berjalan sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran dan ilmu agama. Kemudian kursus coding oleh Bimbel Permata Genius, program edukasi yang bertujuan membekali anak-anak dengan keterampilan teknologi masa depan. Tahsin Al-Quran, program tahsin telah berjalan bagi anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian penggalangan dana dan kegiatan sosial oleh pengajian Ummahat. Alhamdulillah kegiatan berbagi telah dilaksanakan dengan baik. Semoga Allah membalas dengan keberkahan. Akhirul kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, panitia, relawan, serta seluruh jamaah yang telah berkontribusi dalam kegiatan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi bekal di akhirat kelak. Mari kita lanjutkan semangat ibadah dan kepedulian sosial ini setelah Ramadan. Atas nama pengurus DKM, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiik kepada Ustadz Asril atas sambutannya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan salat dan khutbah Aid yang akan dipimpin oleh Ustadz Cucu Sulaiman hafizahullah taala. Sebelum kita memulai salat Aid, mari kita mengisi terlebih dahulu barisan salat bagian depan dan merapatkan barisan salat. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, yang sampai dengan hari ini, jam ini dan juga detik ini Allah masih menitipkan kepada kita semua Bapak Ibu, yaitu berupa Allah titipkan usia, Allah masih menitipkan sehat afiat, Allah masih menitipkan kekuatan dan juga kemauan kepada kita semua. Sehingga hati-hati kita pada hari ini Allah masih condongkan untuk mau berbuat baik, beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbu-qalbu yang selamatlah yang senantiasa yang akan menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memberikan keringanan kepada kaki kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu mendapatkan keridhaan Allah dan mensiarkan syariat Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada uswah kedua kita, Nabi dan juga Rasul yang mulia,
beliau sebagai penutup para nabi dan juga para rasul, yang setiap ucap dan perbuatan akhlaknya yang penuh dengan kebaikan-kebaikan untuk kita ikuti dan kita tiru, untuk meraih bukan saja kebahagiaan dan juga keselamatan di dunia, terlebih kita mencari dan mengikuti beliau untuk menggapai kebahagiaan dan juga keselamatan nanti di akhirat. Khatib senantiasa berwasiat dan mengajak kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian. Mari kita sama-sama senantiasa mengevaluasi, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ketakwaan Bapak Ibu yang Allah muliakan sebagai perbekalan yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Apapun profesi kita Bapak Ibu, pekerjaan kita, rutinitas kita sehari-hari, maka jadikanlah ketakwaan yang akan mengiringi setiap aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Dan jadikan ketakwaan senantiasa menjadi baju-baju yang senantiasa kita pakai untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruk yang senantiasa mengintai kita setiap saat. Seperti halnya baju yang saat ini sedang kita pakai, yang melekat di tubuh kita, yang bisa melindungi dari cuaca dingin dan juga panas. Begitupun baju ketakwaan yang senantiasa menjaga kita dari akhlak-akhlak tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya bani Adam la yaftinannakum. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasu taqwa dzalika khair. Maka kata Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kamu dan untuk perhiasan bagimu. Walibasu taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian takwa itulah sebaik-baik pakaian. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, bawalah nilai-nilai ketakwaan itu senantiasa kita pakai apapun profesi kita, pekerjaan kita, karena itu yang akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam sebuah hadis dikisahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talha, suatu hari putra beliau Allah uji dengan sakit yang keras. Karena sebuah kepentingan, mau tidak mau Abu Talha harus meninggalkan putranya yang sedang sakit dengan istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Dengan berat hati Abu Talha menyampaikan kepada istrinya, dengan berat hati, wahai istriku, aku harus meninggalkan kalian karena sesuatu yang tidak bisa aku tinggalkan. Maka pergilah Abu Talha dalam waktu yang cukup lama. Maka tinggallah putranya yang sedang sakit ditemani oleh ibunya yang tercinta, Ummu Sulaim. Tetapi takdir berkata lain. Putra kesayangan Allah panggil melalui pintu kematian. Maka ketika putranya meninggal dunia, Ummu Sulaim sebagai istri dan juga ibu yang salehah yang baik berkata kepada keluarganya yang saat itu mendampingi beliau, wahai saudaraku, saya harap di antara kalian jangan pernah ada yang memberitahukan kabar duka ini kepada suamiku. Biarkan aku saja yang akan mengabari bahwa putranya telah tiada. Maka setibanya Abu Talha dari perjalanan, dari safarnya kembali ke rumah, yang pertama kali ditanyakan kepada istrinya, Ummu Sulaim,
wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Maka dengan tenang Ummu Sulaim sang istri berkata, wahai suamiku, alhamdulillah putra kita sudah dalam keadaan lebih baik dari hari-hari kemarin. Mendengar kabar dari istrinya, Abu Talha merasa lega. Sebagai seorang istri yang baik, melihat kondisi suaminya yang telah datang dari perpergian yang jauh, maka Ummu Sulaim saat itu dengan tenang memasak masakan yang enak, berdandan dengan dandanan yang cantik untuk suaminya. Setelah Abu Talha melaksanakan kewajiban seorang suami terhadap pasangannya, ketika Abu Talha dalam keadaan tenang sudah makan, maka saat itu Ummu Sulaim berkata kepada sang suami Abu Talha, wahai suamiku, seandainya kita dititipi sesuatu barang oleh orang lain dan orang tersebut berkata kepada kita, suatu hari titipan tersebut akan diambil oleh yang menitipkannya. Apakah wahai suamiku, kita boleh protes, kita menolak permintaan sang pemilik barang tersebut? Maka Abu Talha berkata, wahai istriku, tentu saja kita tidak punya hak sekecil apapun menolak permintaan yang menitipkan barang tersebut. Kita harus ridha, kita harus ikhlas menyerahkan kembali barang titipan tersebut kepada pemilik yang hakiki. Kita tidak boleh protes, apalagi menolak permintaan yang menitipkan barang tersebut. Untuk itu wahai suamiku, anak kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah ambil kembali oleh yang maha pengasih dan penyayang, oleh pemilik yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu jamaah yang Allah muliakan, tidak ada teriakan dari seorang mulut ayah dan juga ibunya. Tidak ada ratapan sama sekali. Semuanya berakhir dengan ketenangan. Masya Allah, subhanallah. Potret yang sangat menakjubkan tentang kesabaran hati, kematangan dalam berfikir, dan kedewasaan dalam bersikap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apa sebenarnya rahasia di balik ketenangan, kedewasaan dalam bersikap, dan kematangan dalam berfikir dari pasangan suami Abu Talha dan juga Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma jami'an? Kenapa mereka begitu tenang dalam menghadapi musibah yang sangat berat? Kehilangan darah daging yang dicintainya, kehilangan anak yang dicintainya. Kunci ketabahan mereka berdua antara lain adalah kesadaran bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan dan kesadaran di dalam hati bahwa semuanya milik Allah. Apapun yang kita miliki, entah itu anak, harta, rumah, perhiasan, kendaraan, sawah dan ladang, bahkan nyawa kita jamaah yang Allah muliakan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh yang ada di muka langit dan bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan bumi? Katakanlah,
kulillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan inilah yang kemudian bisa membuat seseorang menjadi tegar ketika kehilangan apapun yang dimilikinya. Sebab saat itu dia sadar bahwa sejatinya proses kehilangan tiada lain adalah proses titipan yang sedang diambil kembali oleh pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa ketika kita kehilangan sesuatu, kita mesti galau dan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesadaran ini, jemaah yang Allah muliakan, kesadaran bahwa apapun yang kita miliki sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini membawa berbagai konsekuensi di dalam kehidupan kita. Bukan sebatas teori-teori yang sering kita dengarkan dari lisan-lisan kita, tetapi kenyataannya. Maka konsekuensi yang pertama adalah ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita sadar bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kapanpun Allah bisa mengambil apa yang kita miliki, maka konsekuensi yang pertama adalah pergunakan semua milik Allah itu sesuai dengan yang Allah gariskan, yang telah Allah atur di dalam sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah. Maka gunakanlah semuanya dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Ketahuilah jamaah yang Allah muliakan, bahwa segala sesuatu akan terlihat indah ketika digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu itu akan indah apabila digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Terutama aturan itu baik untuk kita semua. Misalkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, peci ini yang kita pakai dipergunakan dan aturannya dipakai di atas kepala. Lalu ada orang yang memakai di telapak kaki kita. Maka apa tanggapan kita? Apakah orang itu waras ataupun tidak? Tidak menempatkan sesuatu di tempat yang semestinya. Misalkan ada obat nyamuk yang dipergunakan untuk membunuh serangga dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang meminumnya. Lalu apa komentar kita Bapak Ibu yang Allah muliakan? Apakah orang tersebut sudah terstres dan lain sebagainya? Tidak menggunakan sesuatu sesuai dengan aturan yang untuk dipergunakannya. Allah telah menitipkan kepada kita harta, nyawa, pasangan, keluarga, bukan tanpa aturan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka kewajiban kita adalah mempelajari dan memahami aturan tersebut, kemudian mempergunakan segala karunia itu di dalam menyikapi sesuai dengan aturan yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberi fasilitas harta, kendaraan, mata, kaki, hati, dan lain sebagainya Allah titipkan kepada kita semua, maka tugas kita Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah mempergunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Tangan misalkan, Allah menitipkan tangan kepada kita bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk menyakiti anak istri kita, tetapi tangan ini dipergunakan untuk mencari nafkah untuk kebaikan kemaslahatan mereka. Allah titipkan kaki kepada kita bukan dipergunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan, tetapi Allah pergunakan kaki ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Allah titipkan kepada kita bukan untuk dipergunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita Allah titipkan kepada kita bukan untuk mencaci orang lain, untuk memaki orang lain, tetapi untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan mengeluarkan lisan-lisan yang penuh dengan kebaikan dan nasihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basar
wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsekuensi yang pertama adalah ketika kita sadar bahwa semuanya adalah titipan dari Allah, Allah yang memiliki hak segalanya, maka adalah pergunakan semua titipan dari Allah tersebut sesuai dengan peruntukan dan aturan yang telah Allah tetapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Konsekuensi yang kedua adalah bersabar jamaah yang Allah muliakan ketika kita ditimpa musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah ketika titipan yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah meyakini bahwa apapun yang ada di tangan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita adalah menerima dengan penuh kesabaran dan keridhaan. Manakala titipan tersebut diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik yang hakiki. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji setiap para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai macam cobaan, kehilangan harta, nyawa, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apabila Bapak Ibu yang Allah muliakan, suatu saat kita kehilangan perhiasan, kehilangan kendaraan, harta, bahkan orang yang sangat kita cintai, maka ingatlah dan masukkan ke dalam hati nasanubari kita bahwa semuanya adalah milik Allah dan titipan dari Allah. Kita hanya sebentar saja dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar Bapak Ibu yang Allah muliakan, kendaraan kita di atas kertas adalah nama-nama kita. Tanah yang luas, memang benar Bapak Ibu yang Allah muliakan, di atas kertas adalah nama atas nama-nama kita. Sertifikat rumah tanah kita yang kita miliki, memang betul Bapak Ibu yang Allah muliakan, di atas kertas adalah atas nama-nama kita. Tetapi ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki hakiki di dalam menitipkan segala sesuatu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki kendaraan, lalu masuk ke dalam jurang, hilanglah kendaraan tersebut, hanya sekejap kita memiliki kendaraan tersebut. Rumah yang mewah, lalu terjadi musibah kebakaran, lalu dalam sekejap Allah kembali ambil rumah tersebut melalui musibah kebakaran. Tanah yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap dengan musibah tanah longsor dan lain sebagainya. Semuanya harus sadar, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ibadah saum di bulan Ramadan, kita dilatih menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang sadar. Sadar kita hidup senantiasa diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, melalui mimbar ini di hari Syawal 1446 Hijriah ini, mudah-mudahan kesadaran inilah, kesabaran inilah yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam kalbu kita. Dengan demikian,
Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan meratapinya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tidak sadar ketika ditimpa musibah, mereka menatapi dengan luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau ambil kembali anak hamba? Ya Allah, kenapa engkau ambil suami istri hamba? Ya Allah, kenapa kau ambil duluan ayah ibu hamba? Dan ratapan-ratapan yang lainnya yang membuat Allah tidak ridha dengan ucapan kita. Ya Allah, kenapa engkau ambil harta hamba kembali ya Allah? Itulah ungkapan orang-orang yang tidak sadar dan sabar atas kepemilikan yang hakiki. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita semakin kuat sadar, semakin kuat sabar di dalam menghadapi ujian kehidupan ini yang semakin hari bukan semakin mudah tetapi semakin berat. Tetapi ketika kita ada kesadaran dan kesabaran, insya Allah kita bisa melewati semuanya dengan penuh optimis bahwa semuanya akan kembali kepada Allah, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada sebuah catatan penting untuk kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai kewajiban kita mensiarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Lebaran, hari Raya Idul Fitri ini. Minimal ada dua hal yang harus kita kerjakan untuk mensiarkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi adalah ketika kita bertemu dengan sahabat kita, teman kita, keluarga kita, maka ucapkanlah taqabbalallahu minna wa minkum. Dan yang kedua, sebagai mensiarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk pulang beda dari jalan kita menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah mudawamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kita dididik, sebagaimana kita digembleng, dilatih di bulan Ramadan agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah hari Raya Idul Fitri ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik hidayah, kekuatan oleh Allah lahir dan batin, agar kita diberikan kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah semata mengharapkan ridha Allah, dan kita memperbaiki akhlak kita kepada sesama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa yakashifal ghammi ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خير الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.